Film ini dirilis 10 tahun yang lalu guys. 10 tahun yang lalu pada tahun 2015 yang bergenre erotik dan thriller. Film ini diperankan oleh Jennifer Lopez, yang mana pada zamannya pada 2015 ya, Jennifer Lopez adalah seorang penyanyi yang video klipnya wow. Pada film ini Jennifer Lopez itu memerankan seorang istri yang bernama Claire yang sedang memproses perceraiannya dengan suaminya. Terusnya kenapa? Karena selingkuh guys. Wah, ini suaminya kurang ajar nih. Sekelas Jennifer Lopez diselingkuhi guys, kurang ajar. Dengan sekretarisnya pula. Waduh. Astaga. Tapi sayangnya si Claire belum bisa mendapatkan tanda tangan suaminya, karena rencananya mereka akan makan malam dahulu pada ulang tahun anaknya, si Kevin, anak semata wayangnya Claire dan Garrett. Vicky temannya Claire, itu merasa gemes banget sama Claire, karena sampai saat ini si Claire nggak dapet tanda tangan si Garrett, tanda tangan surat cerainya. Padahal temannya itu udah kesel banget sama Garrett. Masa temannya secantik itu diselingkuhi gitu kan. Nah, pada hari ulang tahunnya Kevin, itu anaknya Claire dan Garrett bertingkah laku seolah mereka baik-baik saja di hadapan anak mereka itu. Pada hari libur hari buruh, Kevin mengajak orang tuanya, Claire sama Garrett, untuk liburan. Tapi si Claire gak mau, dia gak mau ikut. Ya biasalah, jijik lihat suaminya. Beralih itu adalah momen yang baik supaya ayah dan anak itu bisa terikat. Esok paginya Claire sama Kevin itu berencana pergi menemui dokter, karena nampaknya si Kevin itu alergi. Mereka nyari dokter yang terbaik di seluruh kecamatan. Tapi entah kenapa pintu garasi mereka macet guys. Lalu muncullah seorang cowok ganteng yang namanya Noah, keponakannya Tuan Sanborn, yang ya masih tetangganya Claire. Dengan sigap si Noah membantu Claire mengangkat pintu garasi yang macet. Terusnya dengan otot-ototnya yang lumayan gede kan, ya dengan gampang dia membuka garasinya dan sekaligus menawarkan diri untuk memperbaiki garasinya. Pintu garasinya, bukan pintu yang lainnya, pintu garasinya. Dia mengajak Kevin ke toko perkakas untuk membeli alat-alat yang diperlukan untuk benerin pintu garasinya. Ingat, pintu garasinya. Di sana Kevin mendadak gugup saat harus pergi ke kasir karena ada seorang wanita yang namanya Ellie, gadis yang dia sukai di sekolah. Tapi Noah dengan kepandaiannya, pengalamannya, meyakinkan Kevin untuk memberanikan diri untuk menghampiri Ellie. Pada saat mau membayar di kasir, Kevin didatengin tuh sama teman-temannya, 3 orang. Kayaknya yang sering merundung Kevin di sekolah. Ellie mengusir mereka, sedangkan Noah diam-diam memandang mereka dengan penuh arti. Apa artinya guys? Wah, kalian harus tonton sendiri. Sesampai di rumah, Noah menceritakan itu kepada Claire. Claire pun memberitahu Noah kenapa anaknya bisa dirundung. Dulu Noah pernah mengompol di sekolah, tapi itu karena reaksi alerginya. Begitu kata Claire. Seiring waktu berjalan, Noah sama Kevin itu terlihat lebih dekat. Si Noah sering ngajak Kevin di beberapa kegiatannya, seperti memperbaiki mesin, atau sekedar hangout, atau cukur rumput. Claire memperhatikan kehadiran Noah seperti pengaruh baik untuk Kevin. Karena sering bertemu, diam-diam si Claire juga mengagumi fisik Noah. Ya jelas kan, wanita
dalam proses perceraian, terus sering ketemu dengan cowok yang atletis. Wow. Kemudian Tuan Sunburn harus dirawat di rumah sakit karena harus menjalani transplantasi sumsum tulang belakang. Hal ini harus membuat Noah sendirian di rumah. Sore harinya, Claire menawarkan Noah untuk makan di rumahnya. Supaya Noah gak makan sendirian, Noah mengatakan ingin masuk ke kelas sastra yang dipegang Claire di sekolah. Kevin menentang dengan bercanda bahwa ibunya disebut penghancur. Penghancur apa? Penghancur daun muda kali ya. Tapi Noah malah menunjukkan keseriusannya tentang belajar sastra. Noah pun menunjukkan kemampuannya tentang buku Iliad, legenda sastra klasik. Claire pun terheran-heran, tapi tidak dengan Kevin dan Vicky. Ya ikut makan malam. Mereka malah bingung. Ini ngomong apa? Mereka bingung dengan pembicaraan Claire dan Noah karena mereka tak paham sastra. Pada hari buruh, Kevin itu liburan dengan ayahnya. Claire gak ikut. Dengan ada kesempatan ini, Noah pun gencar mendekati Claire. Pada awalnya, Noah masih berlaku manis. Masih wajar lah. Karena setiap hari dia diundang untuk makan malam, ya dia memberikan novel edisi pertama. Pada suatu hari, si Vicky, temannya Claire, itu mengajak Claire untuk kencan buta. Ketemulah si Claire dengan si Benny. Akan tetapi, si Benny itu tidak menghargai profesi Claire sebagai pengajar sastra klasik. Si Benny merendahkan sastra dan mengatakan profesi sastra tidak dapat menghasilkan uang. Lalu Claire menghadiahinya sebuah tamparan yang manis dengan mengatakan bahwa jika Rowling seorang miliarder berkat karya sastranya. Claire pun pergi di acara kencan buta itu, yang tentunya membuat Vicky serba salah. Pada malam yang sama, Noah merayu Claire pada saat makan malam. Seperti orang tua bilang, jika ada sepasang wanita dan pria, yang ketiga itu pasti setan. Mungkin mereka kerasukan sesuatu, terus Claire dicumbu oleh Noah. Oh my god, dicumbu Jennifer Lopez guys. Meski bibir Claire mengatakan tidak, tapi reaksi tubuhnya berbeda. Dan ya terjadilah yang mungkin seharusnya tidak terjadi, tapi terjadi. Paginya Claire terbangun dan nampak dia menyesali perbuatannya semalam. Meski si Noah meyakinkan tidak ada yang salah. Ya jelas tidak ada yang salah. Yang satu cewek, yang satu cowok. Claire tetap merasa semua itu salah. Melihat itu Noah tiba-tiba emosi dan dia memukul dinding. Claire tentu saja terkejut, tapi kemudian dia membantu mengobati tangannya Noah. Malamnya Kevin pulang diantar Garrett. Tak langsung pulang, Kevin meminta ibunya mengajak sang ayah makan malam bersama. Claire yang sedang merasa gelisah atas kejadian bersama Noah, mau tidak mau mempersilahkan Garrett makan malam di rumahnya. Noah tiba-tiba muncul, membuat Claire semakin gugup. Setelah Noah pulang, Garrett meminta Claire untuk menunda perceraian dan memberikan mereka kesempatan. Mungkin aja mereka bisa rujuk kan. Pada saat di sekolah, Claire itu terkejut karena Noah itu benar-benar masuk ke kelas sastranya. Ed, kepala sekolah Claire, mengatakan telah menyetujui rekomendasi Claire, yang isinya adalah permohonan Claire untuk memasukkan Noah ke dalam kelas sastranya. Claire bingung karena memang dia tidak pernah mengirim email seperti itu.
Claire bertanya pada Kevin, apakah anaknya itu pernah menggunakan emailnya? Tapi Kevin bilang tidak. Kira-kira siapa yang ngebaca emailnya ya? Kayaknya saya tahu deh. Kalian pun pasti tahu. Lebih parahnya lagi, Noah mulai menghasut Kevin. Dia itu menghasut Kevin supaya dia benci ayahnya, karena ayahnya itu selingkuh. Kevin pun terpengaruh dong dan mulai bersikap serta berkata kasar kepada ayahnya yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Noah yang mengira Garrett dengan Claire itu rujuk menjadi cemburu serta mulai menunjukkan perilaku aslinya. Dia memukuli anak yang mengganggu Kevin demi menarik perhatiannya Claire. Karena itu, Vicky terpaksa mengeluarkan Noah dari sekolah. Tapi obsesi Noah dengan Claire tambah besar. Dia ingin memiliki Claire seutuhnya. Claire mencoba meminta bantuan Vicky, tapi malah berakhir dengan Noah yang menyekap Vicky di rumah sang kepala sekolah. Ditipu daya Noah, Claire pun datang ke rumah Vicky. Saat tiba di sana, Vicky telah tewas. Claire juga dihadapkan dengan Garrett dan Kevin yang diikat di lumbung Vicky. Rupanya Noah telah menganiaya suami dan anaknya juga. Karena itu, Claire terus berusaha menyelamatkan keluarganya. Noah semakin brutal, tapi malah apes, dia tewas tertimpa benda berat. Ciao.